Oke, halo Sobat Milenial, balik lagi nih barengan sama Hanina. Dan juga kali ini kita akan menghadirkan sosok inspiratif juga nih ya kan, yaitu Kak Hafiz di Millennial Thought and Movement ini. Nah, Kak Hafiz ini adalah seorang mahasiswa juga dan juga seorang presiden di Fresh nih. Boleh dong kenalan Kak Hafiz? Oke, salam teman-teman milenial semua. Perkenalin, nama gue Hafiz Ramadan. Dan seperti yang dibilang sama Kak Hanina tadi, gue lagi jadi presiden Fresh di Jakarta. Oke, boleh dong Kak Hafiz diceritain sedikit tentang Fresh itu apa sih sebenarnya? Iya, jadi Fresh itu sebetulnya akronim, Karina. Akronimnya itu dari Fatahillah Research for Science and Humanity. Nah, memang lembaga kita ini bergerak di bidang kepenelitian dan juga karya tulis ilmiah, seperti itu. Wow, jadi emang match gitu ya sama yang kita mau bahas pada pagi hari ini gitu ya kan. Jadi tuh kita mau ngebahas tentang literatur, literasi. Karena kan yang seperti yang kita tahu ya, di Indonesia sendiri itu emang minim banget nih sama literasi. Tapi Kak Hafiz ini tuh tetap teguh dengan pendiriannya dalam berliterasi. Boleh dong Kak diceritain kenapa gitu Kak Hafiz terjun? Ini sebenarnya alasan juga, motivasi saya juga kenapa bisa join ke Fresh seperti itu. Karena memang sejak awal bergabung di UIN menjadi mahasiswa ya, saya tuh punya 3 komitmen. Kenapa bisa join di Fresh? Pertama, memang sudah ada planning. Saya di semester 1 itu udah ngebuat planning semester 1 mau ngapain 2, 3, 4, sampai 8. Wow. Dan itu udah saya tulis semuanya dan ditempel di kamar. Kemudian yang kedua, alasan saya masuk Fresh itu untuk meningkatkan budaya literasi adalah salah satunya saya melihat di UIN ini banyak sekali budaya yang lebih mengarah kepada politikal gitu. Iya. Nah, kemudian saya ketemu dengan Fresh, lembaga yang memang mengedepankan intelektual gitu. Jadi dari saya pribadi ngerasa kayaknya cukup deh orang-orang aja yang politikal. Saya pribadi jangan gitu. Kemudian yang ketiga, saya memiliki semacam etikat baik lah. Karena saya merasa riset itu adalah jalan mencari kebenaran. Gitu. Maka dari itu kenapa saya join Fresh kemudian meningkatkan literasi, karena juga ingin memberikan hal-hal yang benar dan tidak hoax itu kepada orang lain kayak gitu. Wow, merinding banget gak sih? Oh my god. Tapi teman-teman milenial tuh penasaran gak sih kenapa gitu Kak Hafiz itu tuh masih pengen join di Fresh ataupun meningkatkan budaya literasi? Jangan kemana-mana ya, tetap di Millennial Thought and Movement. Oke, sobat milenial, balik lagi nih di Millennial Thought and Movement barengan sama Hanina dan juga Kak Hafiz ini. Tadi udah sempet di-mention juga ya tentang literasi dan juga penulis-penulisnya Kak Hafiz ini gitu. Tapi penasaran deh Kak Hafiz, kenapa gitu loh Kak Hafiz masih tetap konsisten untuk menulis gitu, di samping teman-teman Kak Hafiz mungkin banyak yang menjadi seorang content creator kah atau bahkan jadi artis gitu mungkin ya. Gimana tuh Hafiz? Oke, iya. Jadi gini kan Nina, kalau menurut saya pribadi ya, untuk menjadi seorang content creator itu butuh waktu. Dan bagi saya pribadi itu belum. Karena dalam artian, saya berpikir orang-orang ataupun teman-teman saya yang saat ini menjadi content creator, mereka sudah lebih dulu mencapai titik itu. Dalam artian, literatur mereka udah baik gitu, literasi mereka udah meningkat. Tetapi dia menutup kemungkinan juga, ada beberapa teman kita yang memang literatur belum baik, dia cuma sekali baca dan kemudian itu membagikannya kepada orang lain melalui konten. Nah, sebetulnya hal itu yang perlu kita waspadai gitu. Maka dari itu saya tidak begitu senonoh gitu, dalam artian mengambil langkah terlalu cepat seperti itu. Jadi butuh waktu dulu untuk menjadi ataupun menjadi content creator kayak gitu kan Ina. Keren banget sih emang Kak Hafiz. Tapi boleh nggak sih Kak Hafiz kita tuh sharing dikit ya sama teman-teman milenial juga, mungkin kira-kira untuk awam gitu ya, mahasiswa awam gitu, kira-kira buku apa sih yang sekiranya tuh sama mahasiswa atau sama teman-teman milenial tuh yang nggak terlalu berat gitu untuk dibaca gitu, untuk memulai dalam literatur gitu. Iya, baik. Jadi gini kan, kalau misalnya kita membaca buku itu sebetulnya tergantung style kita juga. Nah, ada beberapa orang yang bilang jangan baca filsafat, itu terlalu tinggi dan kalian tuh nggak akan kuat gitu. Tapi juga ada beberapa orang memang dia stylenya itu filsafat kayak gitu. Jadi kalau misalnya ditanya buku apa sih yang paling cocok untuk kita baca saat ini sebagai orang awam, paling pertama yang saya sarankan itu adalah buku yang memang itu style kalian kayak gitu. Dalam artian kalau misalnya kita udah baca sesuai dengan kesukaan kita, itu kita mau baca dimanapun, kapanpun,
kendala apapun itu pasti bakal kita baca juga kayak gitu. Dalam artian ya udahlah, itu nggak ada akan menjadi kebiasaan kita yang terus menerus kayak Jadi gitu. kayak dimulai dari kesukaan kita dulu Betul ya. banget kayak gitu. Jadi kitanya pun juga enjoy dan gak ngerasa terbebani gitu ya. Betul. Keren. Tapi Kak Hafiz kan dilihat dari CV Kak Hafiz juga nih ya. Kita udah lihat nih banyak banget nih penghargaan yang Kak Hafiz dapat nih. Kira-kira apa sih Kak Hafiz lika-liku atau suka duka menjadi seorang penulis? Oke, iya baik. Ini semuanya kalau misalnya bisa dibilang lika-likunya itu dapat di fresh ya. Karena kenapa? Awal saya masuk Fresh itu benar-benar buta akan penulisan. Contoh misalnya membuat daftar pustaka aja kan berbagai sumber itu beda kan, beda penulisannya. Nah itu juga hancur banget gitu. Nah setelah saya masuk Fresh itu kayak ngerasa oh kayak gini ternyata penulisan yang benar. Oh ternyata kayak gini cara meriset. Oh ternyata kayak gini cara menyusun kata-kata. Karena waktu itu saya pernah dalam satu paragraf itu ada 5 kosakata yang sama. Kalau secara penulisan itu salah karena akan membuat jenuh orang yang membacanya kayak gitu. Nah makanya di Fresh itu saya mendapatkan semuanya lah dalam sederhananya kayak gitu. Wow, keren banget. Berarti pembendaharaan kata Kak Hafiz ini udah nggak diragukan lagi ya teman-teman. Keren. Oh ya Kak Hafiz, abis ini tuh kita bakal ada beberapa pertanyaan juga ya dari teman-teman sobat milenial gitu. Oke Kak Hafiz? Oke, teman-teman sobat milenial jangan kemana-mana, tetap di Millennial Thought and Movement. Oke, sobat milenial, balik lagi nih di Millennial Thought and Movement gitu barengan sama Kak Hafiz, sosok panutan kita semua ya. Tadi udah sempat di-mention juga ya Kak Hafiz kalau ada beberapa pertanyaan yang masuk di DM Instagram kita. Nah, yang pertama itu ada dari anak SMA nih, namanya Indra Maulana. Assalamualaikum Kak Hafiz, perkenalkan nama saya Indra. Kebetulan saya adalah seorang pelajar SMA yang sudah lama tertarik pada dunia kepenulisan. Nah, dan saya juga sekarang sedang proses menulis sebuah novel nih. Wow. Nah, akan tetapi semakin lama saya merasa sering tidak mendapatkan ide untuk melanjutkan proyek novel ataupun cerpen lain yang ingin saya buat. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita bisa mudah lagi untuk mendapatkan ide tersebut sehingga seseorang yang buntu idenya bisa melanjutkan kembali tulisan yang mereka buat gitu. Oke, iya. Tadi nama siapa? Indra ya? Kak Indra, Oke. De Indra mungkin ya? Iya, De Indra. Jadi gini, kebetulan saya juga lagi nulis novel, tapi memang belum rangkai juga karena memang mungkin kendala sama kayak Indra. Kita ada namanya itu writer block, itu dimana itu buntu sekali, nggak ada inspirasi menulis apa. Nah mungkin gini ya, selama saya mengalami kendala itu ada satu hal yang memang saya temuin, itu adalah sensitivity ataupun kepekaan gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat kondisi sekarang ya gini, saya menganalogikannya itu dengan Ichiro Oda. Kalau misalnya Kak Nina kenal, itu adalah sebuah pengarang novel One Piece, manga One Piece ya. Nah, novel itu kan dari 1997 sampai sekarang belum selesai. Ibaratnya itu 25 tahun. Ichiro Oda itu atau Oda Sensei itu dia membuat sebuah cerita selama 25 tahun. Secara logika Indra yang lagi buat novel tapi dia nggak nemu inspirasi. Tapi ada orang kayak Oda 25 tahun masih terus dapat inspirasi. Nah, setelah saya teliti ya, coba saya renungkan juga, ternyata Oda Sensei ini adalah orang yang peka gitu. Kalau misalnya kita lihat dari episode-episode yang di One Piece itu, Ichiro Oda itu selalu ngangkat tentang politik, tentang sosial budaya, tentang ekonomi dan lain sebagainya. Dan itu memang keadaan yang ada saat ini gitu. Salah satunya adalah yang memang ini menurut saya itu epic banget ya. 1 tahun lalu itu kan kita lagi di mana fase pandemi Covid ya sedang meningkat. Nah, itu diambil kesempatan oleh Oda. Dalam artian dia mengambil kondisi itu, tragedi itu untuk episode di manganya. Jadi benar-benar peka itu penting banget untuk kita mendapatkan ide. Mungkin orang-orang banyak bilang kalau mau dapat ide baca buku, jalan-jalan, dengerin lagu, jogging. Nah, tapi percuma kalau misalnya kita nggak peka tuh buat apa gitu kan. Nah, itu sih paling ya. Jadi kudu peka gitu kayak Kanina. Wow, keren banget. Tapi emang supaya relate juga ya sama apa yang kita tulis, dan mungkin orang-orang yang baca pun juga ngerasa kayak deket gitu ya sama betul. kita ya. Gila dapet lah.
Wow, keren banget. Kak Hafiz, kalau boleh tahu nih ya, kalau sobat milenial boleh tahu, Kak Hafiz tuh lagi menulis novel yang genrenya itu apa sih, Kak Hafiz? Ya sebetulnya kalau misal ditanya genrenya itu campuran. Ada romance juga, ada komedinya, kemudian ada ilmiahnya juga gitu. Dalam artian nggak hanya membuat novel yang semata-mata cerita belaka gitu kan, fiksi, tapi ada bukti-bukti yang memang itu secara ilmiah bisa diukur kayak gitu. Keren banget sih, emang Kak Hafiz udah nggak diragukan lagi. Kak Hafiz lagi jomblo nggak? Yeah. Canda. Kayak gitu deh, pokoknya tuh mungkin kalau yang dapat kita simpulkan, aku simpulin mungkin ya, kalau misalnya kita nulis tuh dimulai dari apa yang kita suka, apa yang kita minati gitu, jadi kita lebih enjoy untuk baca buku atau mungkin menulis sebuah karya gitu. Boleh dong Kak Hafiz closing statement nih buat teman-teman milenial di luar sana. Oke, baik, mungkin ini sedikit kata dari Pramoedya Anantathur ya. Jangan lupa menulis karena kalian akan abadi. Terima kasih. Keren. Oke, teman-teman sobat milenial, see you next time. See you. Dadah. Mau pesawat dulu Ji, tuh Takutnya Alina udah ngomong banyak kan. ke pause itu. Ke pause ya udah. Ulang lagi. Wow, tapi semua orang jadi bertanya-tanya nih, sebenarnya fresh itu apa sih Kak? Oke, iya, jadi FRESH itu sebetulnya akronim dari Fathahillah Center for Science and Humanity. Kenapa? Lihat ke sini. Oh iya, sorry. Nggak. Mungkin ada ini ya, oke. Terus. Jadi gue fokus ke sini aja dah. Ganti-gantian juga nggak apa-apa, tapi sesekali. Pertama, saya merasa sering tidak